Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, pernahkah terlintas dalam benak kita bagaimana rupa Masjidil Haram di masa depan? Bukan hanya lebih luas, tapi akan menjadi kompleks ibadah paling futuristik dan terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah umat manusia. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi sebuah perwujudan visi besar yang menggabungkan teknologi, kenyamanan, dan kehormatan terhadap rumah Allah. Dalam video ini, kita akan menelusuri proyek luar biasa Arab Saudi yang akan mengubah wajah Masjidil Haram dari lorong-lorong bertingkat tinggi, jalur kereta bawah tanah, hotel-hotel terapung, hingga sistem sirkulasi ibadah super modern yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di tengah semua ini muncul pertanyaan besar. Mampukah kita menjaga ruh kesucian Ka'bah di tengah arsitektur megah itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Mari sebarkan cinta pada Islam dan inspirasi spiritual kepada lebih banyak saudara kita di seluruh dunia. Sekarang, mari kita buka tirai masa depan. Masjidil Haram bukan hanya bangunan, ia adalah pusat dari seluruh kehidupan spiritual umat Islam. Setiap detik, ribuan manusia tawaf di sekeliling Ka'bah, jutaan air mata tumpah dalam sujud di lantai marmer yang sejuk. Disinilah setiap langkah menjadi ibadah, setiap bisikan menjadi doa, dan setiap detak jantung menyatu dengan gemuruh di zikir yang tak pernah berhenti. Dari masa ke masa, Masjidil Haram terus diperluas untuk menyambut tamu-tamu Allah, tapi yang akan terjadi dalam waktu dekat akan jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Saudi berencana menjadikan Masjidil Haram sebagai pusat ibadah paling canggih di dunia. Proyek perluasan mencakup bangunan bertingkat yang saling terhubung, jalur transportasi otomatis bawah tanah, serta gedung layanan medis dan keamanan terpadu dalam radius yang tidak mengganggu ibadah. Semua ini demi memastikan bahwa jutaan jamaah bisa menjalankan ibadah dalam ketenangan, tanpa harus berdesakan atau khawatir akan keselamatan. Namun di balik kemegahan itu, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap hati. Apakah kita siap menjaga rasa takzim dan kekhusyukan meskipun dipeluk oleh kemewahan? Karena yang Allah lihat bukan lift, kamera, atau pendingin ruangan, tapi hati yang datang dalam keadaan tunduk dan penuh cinta. Dan ketika dunia mulai kagum dengan desain luar biasa Masjidil Haram, biarlah umat Islam tetap menjadi yang paling terharu karena kita tahu di balik semua itu ada jejak Nabi, ada kisah suci, dan ada air mata cinta para hamba yang rindu kepadanya. Apa yang akan dibangun di sekitar Masjidil Haram bukan hanya perluasan, tapi transformasi total. Bayangkan, kawasan sekitar Ka'bah akan dikelilingi oleh ring sirkulasi tawaf bertingkat yang bisa menampung jutaan orang tanpa harus bersentuhan. Sistem ini akan dihubungkan langsung dengan eskalator otomatis dari setiap pintu masuk. Teknologi ini memungkinkan orang tua, penyandang disabilitas, hingga jamaah lanjut usia tetap bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan di sisi luar. Akan dibangun hotel-hotel tinggi berbentuk melingkar dengan balkon menghadap langsung. Ruang-ruang syalat dibuat bertingkat, sebagian dengan dinding transparan, agar jamaah tetap bisa menyaksikan Ka'bah dari kejauhan meski tidak berada di dalam masjid utama. Teknologi tata suara akan membuat azan dan khutbah terdengar lembut dan jelas dari setiap sudut kota. Lebih dari itu, kawasan Mina, Musdalifah, dan Arafah juga akan terintegrasi dengan sistem transportasi cepat dan teratur. Kereta bawah tanah akan menghubungkan langsung Masjidil Haram dengan titik-titik penting haji. Semua dirancang agar tak ada lagi kemacetan, kelelahan, atau kebingungan saat puncak ibadah berlangsung. Namun, seiring naiknya Gunung Gedang ke langit, pertanyaannya kembali menggema. Apakah kita akan tetap merunduk di hadapan Tuhan? Bukan soal fasilitas, tapi tentang sejauh mana hati kita masih bisa menangis dalam sujud. Meski berada di tempat paling nyaman di dunia, tak bisa dipungkiri, banyak yang merasa cemas dengan proyek besar ini. Mereka khawatir, modernisasi akan merampas nilai spiritual yang dulu begitu kuat dirasakan saat berada di tanah suci. Dulu, tangisan di lantai masjid, desakan yang mendekatkan hati, dan tidur beralas sajadah
menjadi bagian dari kenangan yang tak terlupakan dalam ibadah haji dan umrah. Apakah semua itu akan hilang? Pihak kerajaan menegaskan bahwa semua pembangunan ini dilakukan bukan untuk mengubah makna, melainkan untuk memudahkan umat. Mereka paham, rumah Allah adalah tempat suci, bukan ruang komersial. Maka, setiap proyek diseleksi dan dievaluasi oleh para ulama agar tak mengganggu ruh ibadah. Teknologi hadir bukan sebagai pengganti zikir, tapi sebagai pelindung yang memastikan zikir itu bisa berlangsung dengan damai. Ruang spiritual akan tetap dijaga. Bahkan akan ada zona-zona khusus untuk itikaf, untuk menangis dalam sunyi, untuk tafakur dalam diam. Disinilah keindahan Islam tampak. Ia bisa merangkul kemajuan tanpa meninggalkan keheningan dan ketundukan. Islam tak menolak modernitas, tapi Islam selalu menjaga niat. Maka saat kita menyaksikan proyek besar ini tumbuh dari tanah suci, jangan takut. Sebaliknya, mari jaga hati kita agar tetap lembut. Karena selama kita datang dengan niat yang benar, kemegahan bangunan tak akan mampu menandingi kemegahan iman yang tinggal di dalam dada. Salah satu visi besar dari proyek ini adalah menjadikan Mekah tak hanya sebagai kota ibadah, tetapi juga sebagai pusat keilmuan Islam dunia. Di sekitar Masjidil Haram akan dibangun pusat riset Al-Quran, museum sejarah Islam modern, hingga ruang pembelajaran daring yang bisa diakses jamaah dari seluruh dunia. Ini bukan sekadar renovasi tempat, tapi juga kebangkitan pemikiran dan ilmu dari jantung dunia Islam. Masjidil Haram akan menjadi epicentrum peradaban modern berbasis tauhid. Di bawah langit Ka'bah, ilmu tidak hanya diajarkan, tapi dihidupkan. Diskusi fikih, tafsir, hingga teknologi syariah akan dibimbing oleh para ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan jutaan umat Islam belajar langsung dari tempat tersuci. Di muka bumi ini, bukan di ruang kuliah biasa, tapi di ruang yang disinari cahaya Ka'bah. Fasilitas virtual pun dirancang bagi mereka yang tidak bisa hadir secara fisik. Dengan teknologi 5G dan streaming resolusi tinggi, para santri dan penuntut ilmu bisa menyimak halakoh ilmu dari kempong-kempong kecil hingga desa terpencil di pelosok dunia. Masjidil Haram bukan hanya tempat sholat, tapi juga universitas iman yang tak berbatas ruang dan waktu. Inilah wajah baru Mekah. Spiritualitas yang hidup berdampingan dengan kemajuan. Sebuah bentuk peradaban yang tidak melupakan asal-usulnya, tapi juga tidak takut menyongsong masa depan. Dalam proyek masa depan ini, sistem keamanan di Masjidil Haram akan jauh lebih modern, namun tak mengganggu kekhusyukan ibadah. AI pengatur kerumunan dan sistem deteksi dini kesehatan jamaah akan dipasang di titik-titik strategis, bukan untuk mencurigai, tapi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh umat. Pusat medis dan klinik darurat akan berada di bawah tanah, terhubung dengan jalur kereta medis yang bisa membawa pasien tanpa mengganggu lalu lintas jamaah di atas. Bahkan, setiap gelang jamaah akan dilengkapi chip pintar yang bisa memberikan lokasi, detak jantung, suhu tubuh, dan kebutuhan khusus mereka. Semua terhubung ke pusat kontrol yang dayam-dayam bekerja demi kelancaran ibadah. Bagi jamaah yang tersesat, sistem navigasi berbasis AR Augmented Reality akan tersedia lewat perangkat mobile atau layar di berbagai sudut. Cukup angkat tangan ke layar, sistem akan menuntun ke pintu keluar, tempat wudhu, atau titik kumpul sesuai negara. Inilah pelayanan masa depan. Tapi dengan semangat lama, melayani tamu Allah dengan cinta. Dan di balik semua sistem itu, tetap ada wajah-wajah manusia, petugas-petugas yang tersenyum ramah, relawan yang siap menuntun dengan doa, dan uluran tangan yang menghapus air mata. Karena teknologi adalah alat, tapi kasih sayang tak pernah bisa digantikan oleh mesin. Meskipun Masjidil Haram akan dipenuhi struktur baja dan teknologi tinggi, ada satu hal yang tidak akan pernah hilang: air mata jamaah. Tangisan penuh cinta kepada Allah akan tetap jatuh di lantai marmer yang dingin. Doa-doa lirih akan tetap terucap dari bibir yang bergetar, bahkan di tengah sistem ventilasi paling mutakhir sekalipun. Karena tempat ini bukan untuk dikagumi sebagai mahakarya arsitektur semata, tapi untuk dijadikan tempat kembali kepada Allah. Kembali pada rasa hina di hadapan Sang Maha Segalanya. Mekah bukan kota biasa, ia adalah tempat jiwa bertelanjang.
tempat dosa-dosa menangis, dan harapan tumbuh kembali dari debu sujud yang tak pernah kering. Maka siapapun yang datang, entah dari desa terpencil atau kota metropolitan, saat berhadapan dengan rumah Allah, dan dalam kesunyian itu, gedung tinggi pun akan terasa kecil. Kecanggihan pun akan terasa tak berarti dibanding getaran cinta dalam dada. Ini bukan tentang lampu atau lift, ini tentang nur yang menyinari hati. Dan nur itu tidak datang dari proyek besar manusia, melainkan dari rahmat Allah yang turun kepada mereka yang datang dengan hati suci. Masjidil Haram masa depan tidak akan berdiri sendiri. Ia akan terhubung dengan proyek besar lain yang mencakup revitalisasi seluruh Mekah, Jeddah, dan Madinah. Jalur cepat antar kota suci akan memungkinkan jamaah berpindah dari Madinah ke Mekah hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan sistem logistik dan akomodasi jamaah pun akan diprogram otomatis dari negara asal hingga ke bilik hotel mereka. Pusat data di setiap bandara akan membaca paspor, riwayat kesehatan, dan kebutuhan khusus setiap jamaah. Sistem ini akan mengatur rute perjalanan mereka agar tak kelelahan, tak tersesat, dan bisa langsung beristirahat saat tiba di hotel. Semuanya agar jamaah bisa fokus pada ibadah, bukan pada logistik. Bagi mereka yang melaksanakan haji, rute Mina, Arafah, dan Muzdalifah akan dilalui dengan sistem transportasi cepat dan aman. Sementara untuk jamaah umrah, akses langsung ke Ka'bah akan diperluas dengan 18 jalur masuk dan keluar, menghindari kerumunan dan tekanan. Namun, sekali lagi, semua ini hanyalah alat yang membuat Masjidil Haram tetap mulia, bukan sistemnya. Tapi hati-hati yang datang dalam keadaan tunduk. Maka, semegah apapun proyek ini, kita semua harus tetap menjadi hamba. Hamba yang takjub bukan pada bangunan, tapi pada Allah yang menetapkan arah seluruh dunia ke tempat ini. Modernisasi Masjidil Haram bukan tentang mengganti zikir dengan sistem robotik. Bukan pula soal memindahkan ruh ke dalam rangkaian data dan logika buatan. Ini tentang bagaimana Islam merangkul zaman tanpa kehilangan suaranya. Karena sejak awal, Islam adalah agama yang adaptif. Ia lahir di tengah gurun, tapi mampu menjangkau peradaban Persia dan Romawi tanpa kehilangan kemurnian tauhidnya. Maka, perubahan ini bukan bentuk kemunduran spiritual, melainkan ekspresi cinta kepada jutaan manusia yang ingin datang ke rumah Allah. Kemudahan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk rahmat. Dan teknologi, jika diarahkan dengan niat yang benar, bisa menjadi perpanjangan tangan kebaikan. Masjidil Haram, masa depan akan menjadi simbol harmoni besar antara ruh dan rancang bangun. Setiap ubin, tangga, jembatan dan sistem navigasi bukan dibangun untuk kemegahan, tetapi untuk memudahkan ibadah. Setiap sentuhan teknologi di sana adalah saksi betapa Islam mampu menjadi cahaya di tengah dunia yang bergerak cepat, di saat dunia lain tenggelam dalam ego modernitas. Masjidil Haram memilih untuk tetap menjadi rumah Allah yang meski megah, tetap meneduhkan hati yang gersang, dan menampung air mata para pendosa yang pulang membawa harap. Tak satupun proyek ini boleh lepas dari sejarah. Setiap pembangunan harus tetap menyimpan jejak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para sahabat. Karena Ka'bah bukan ruang kosongnya, adalah pusat dari perjalanan para nabi dan rasul. Tempat yang menjadi saksi keringat, darah, dan doa mereka yang lebih mencintai langit daripada dunia. Pemerintah Saudi telah melibatkan para sejarawan Islam dan ulama dalam penempatan titik-titik suci, tempat Nabi Muhammad berdakwah, titik Aisyah melaksanakan ihram, hingga mihrab sahabat akan tetap dijaga dengan penuh kehormatan. Tidak ada yang dihapus, semua diabadikan dengan cara yang lebih modern dan bermartabat. Akan ada museum bawah tanah di sekitar Masjidil Haram yang berisi artefak-artefak Islam awal, manuskrip Al-Quran kuno, hingga replika rumah Nabi yang tersaji dengan teknologi AR dan VR. Semua ini akan membuat umat Islam lebih mencintai sejarahnya dan lebih dekat dengan perjuangan Rasulullah. Di tengah semua transformasi ini, suara azan tetap akan berkumandang, takbir tetap akan menggema, dan sujud tetap menjadi cara tertinggi kita untuk mengatakan, "Ya Allah, kami datang kembali kepadamu." Masjidil Haram akan dibalut oleh dinding marmer putih mengkilap, lampu-lampu gantung megah, dan lenggit-lenggit artistik yang menyilaukan mata. Tapi semua itu bukan untuk kemewahan, melainkan untuk menciptakan ruang ibadah yang damai,
hangat, dan agung. Masjid ini akan dirancang agar tak satu pun jamaah kehilangan arah. Bahkan di saat lautan manusia berkumpul, mereka tetap merasa tenang. Dan yang paling indah, setiap lantai, meski berbeda ketinggian, akan tetap sejajar dengan arah kiblat. Tak satu pun ruang melenceng dari pusat dunia. Ka'bah Al-Mukarramah, taman-taman. Di zikir juga akan dibangun di lantai atas, dikelilingi pepohonan dan air mancur, agar jamaah bisa berzikir dalam ketenangan. Sebuah perpaduan antara kemegahan raga dan kelembutan ruh. Suatu bentuk kasih sayang Islam kepada umatnya yang datang membawa kelelahan dan harapan. Dan saat lampu kota mulai padam menjelang subuh, satu hal yang tak berubah, panggilan itu, Ashlatu khairum minan naum. Sebuah panggilan yang menggetarkan hati dari zaman Nabi hingga zaman AI. Akan tiba masanya ketika seorang jamaah naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah hanya dalam 50 menit. Ketika pintu kamar hotel terbuka dengan pengenal wajah, ketika makanan, kesehatan, dan akomodasi semuanya berjalan otomatis. Tapi, satu hal tidak akan pernah bisa dibuat otomatis. Sujud. Sujud adalah bahasa cinta tertinggi antara makhluk dan Tuhannya. Ia tak bisa dibangun dengan beton, tak bisa digantikan oleh robot, dan tak bisa diprogram oleh mesin. Maka, meskipun semua hal dipermudah, sujud tetap menjadi momen yang paling sakral dan paling manusiawi. Proyek besar ini tidak akan menggantikan ibadah, melainkan menyiapkan ruang terbaik untuk sujud terbaik. Sebuah ruang yang hening, luas, dan bersih, agar air mata tak tertahan, agar hati lebih mudah luruh, dan agar setiap orang sentah raja atau fakir merasakan bahwa di hadapan Allah semua sama. Karena itulah hakikat pembangunan Masjidil Haram, bukan sekadar fisik, tapi menyediakan tempat terbaik di bumi untuk tunduk paling rendah kepada langit. Dunia akan menatap kagum pada proyek ini. Mereka akan datang untuk mengagumi kemegahan, melihat video viralnya, menulis jurnal arsitekturnya. Tapi bagi umat Islam, kita tak hanya datang untuk kagum, kita datang untuk menangis. Menangis karena cinta, karena rindu, dan karena tahu bahwa tak ada tempat di bumi yang lebih sakral dari sini. Saat orang lain melihat bangunan, kita melihat jejak kaki Rasulullah. Saat dunia bicara tentang kecanggihan, kita bicara tentang zikir. Dan saat orang lain melihat Masjidil Haram sebagai keajaiban teknik, kita melihatnya sebagai puncak cinta dari langit kepada bumi. Inilah yang tak bisa dibeli oleh teknologi manapun. Rasa yang tumbuh saat melihat Ka'bah pertama kali, getaran dada saat mendengar azan di tempat asalnya, air mata yang tiba-tiba jatuh. Meski tubuh belum menyentuh sajadah, Masjidil Haram masa depan mungkin akan mengubah wajah Mekah, tapi tidak akan pernah mengubah ruhnya. Selama umat Islam tetap datang ke sana bukan dengan kamera, tapi dengan hati, anak-anak kita kelak mungkin tak akan pernah mengalami desakan tawaf seperti kita. Mereka mungkin tidak tidur di emperan masjid atau berjalan kaki dari hotel, tapi tugas kita adalah mewariskan ruhnya, bukan rutinitasnya. Ruh kesederhanaan, ruh ketulusan, ruh penghambaan total kepada Allah. Mereka akan mengenal Masjidil Haram dalam bentuk yang lebih indah, lebih megah, dan lebih bersih. Tapi kita harus mengajarkan bahwa tempat ini bukan untuk selfie, bukan untuk gengsi, tapi untuk menghancurkan ego, menyapu dosa, dan memperbarui janji kepada Tuhan. Bersama proyek ini, semoga lahir generasi baru yang cinta tanah suci. Generasi yang meski tumbuh dengan AI dan gadget, tetap tahu cara menangis dalam sujud. Yang meski hidup dalam kemudahan, tetap mau memohon dalam keheningan. Itulah peradaban Islam sejati. Peradaban yang bisa berdiri tinggi tanpa kehilangan kerendahan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, Masjidil Haram masa depan bukanlah akhir dari spiritualitas, tapi kelanjutan dari cinta yang terus tumbuh. Ia bukan pengganti kesederhanaan, tapi bentuk pelayanan terbaik kepada umat yang mencintai Allah. Dan selama niat tetap bersih, pembangunan ini akan menjadi ladang pahala, bukan sekadar proyek dunia. Kita tak sedang membangun rumah mewah, kita sedang menyiapkan tempat terbaik di dunia untuk bersujud. Maka jangan takut dengan perubahan ini, tapi takutlah jika kita datang ke sana tanpa membawa hati yang bersih. Semoga Allah izinkan kita menjejakkan kaki di Masjidil Haram masa depan, bukan untuk sekadar melihat bangunannya, tapi untuk kembali menata hati di hadapan Ka'bah yang agung. Amin ya Rabbal Alamin.
Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak cinta yang mengalir ke rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.